Ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi, kemarin kita sudah sampai pada, eee eee, metode pivotal method ya. Ya, kemarin kita sudah sampai pada metode pivotal method, mencari besaran pivot untuk menyusun selang kepercayaan. Kita mulai dari pendefinisian apa itu selang kepercayaan atas, apa itu selang kepercayaan bawah, apa itu besaran pivot. Kemudian kita masuk mulai ke contoh, contoh untuk, pengambilan satu sampel, maka kita bisa definisikan besaran besaran pivot untuk, menyusun selang kepercayaan untuk menduga, parameter dari populasi. Ini kita masih di satu sampel. Baik untuk distribusi normal kemarin contohnya, kemudian distribusi uniform dengan besaran pivotnya. Nah, ini untuk contoh 3 ini sudah mulai ke pengambilan N sampel ya. Kalau beberapa contoh sebelumnya itu hanya satu sampel, ini contoh 2 satu sampel, ini contoh satu juga satu sampel. Nah, kalau contoh 3 ini sudah mau mengambil sampelnya N sampel. Jadi besaran pivotnya sudah bisa, membentuk besaran pivot untuk pengukuran N sampel. Jadi kemarin kan definisi besaran pivot itu adalah merupakan, pengukuran sampel. Nah, ini didefinisikan besaran pivotnya adalah nilai terbesar dari sampelnya. Jadi maksimum Y1, Y2, sampai Yn. Kita bisa gunakan besaran pivot itu untuk mencari selang kepercayaan untuk theta parameter dari distribusi populasinya yaitu uniform. Kemudian untuk populasi yang berdistribusi normal, nah ini hati-hati. Kemarin karena ada 2 parameter yang tidak diketahui ya, kalau populasi berdistribusi normal itu ada 2 parameternya, yaitu rata-rata dan varians. Nah, besaran pivot itu tidak bisa bekerja pada estimasi 2 estimasi 2 parameter. Jadi harus tunggal. Nah, sebentar. Nah, jadi ini, diasumsikan bahwa salah satu parameternya itu sudah diketahui, entah mu-nya atau sigma kuadratnya. Nah, ini contoh yang pertama itu sigma kuadratnya sudah diketahui, besaran pivotnya adalah Y bar itu adalah rata-rata dari sampel dikurangi mu dan dibagi sigma per akar N. Sigmanya sudah diketahui 1, jadi kita bisa susun selang kepercayaan untuk mu. Kemudian kita juga bisa susun selang kepercayaan untuk sigma kuadrat kalau mu-nya sudah diketahui dengan besaran pivot Y kuadrat per sigma kuadrat. Ini distribusinya berdistribusi high square. Nah, kalau misalkan 2 parameter tadi, salah satunya diketahui kita bisa kerjakan ya. Nah, permasalahannya kalau kita bertemu dengan, mmm, 2 parameter yang tidak diketahui, yaitu mu dan sigma kuadrat. Ya, mu dan sigma kuadrat. Di sini mu-nya tidak diketahui atau sigmanya juga tidak diketahui, jadi ada 2 parameter. Nah, besaran pivot tidak bisa bekerja kalau 2 hal tersebut tidak diketahui, jadi harus salah satu saja kan. Nah, bagaimana? Nah, ini, eee, sigma kuadratnya itu
diduga dengan S kuadrat. Jadi sebenarnya ini diasumsikan sudah ada juga nilainya, tapi diambilkan dari ukuran sampelnya. Jadi kita gunakan transformasi yang sama ya, ini Y bar min mu per sigma kuadrat itu kan, eee, besaran pivot kalau sigma kuadratnya diketahui tadi kan ya. Nah, ini sigma kuadratnya tidak diketahui. Kemudian bagaimana? Nah, kita ambil S kuadrat. S kuadrat itu, standar variansi dari sampel 1/n min 1 sigma I dari 1 sampai n YI min YI bar kuadrat. Nah, kalau, nah, untuk S kuadrat, bentuk S kuadrat seperti ini, kita tahu kalau, S kuadrat, dikali n min 1 per sigma kuadrat ini berdistribusi H square n min 1. Ini sudah ada di teori StatMat yang kemarin ya, di fungsi peubah acak. Jadi n min 1 S kuadrat per sigma kuadrat itu berdistribusi H square min 1. Saya tunjukkan. Jadi kalian bisa buka bagian Mmm, saya screenshot-kan nggak ya di sini? Oh, sebentar saya bukakan di file ubah aja. Nah, tidak link distribution. Iya. Sudah melihat, layar yang sama ya. Jadi dibuka di bukunya Mendenhall itu di teorema 73 di bab, sampling distribution itu kalau kita punya N peubah acak yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi kuadrat, maka N min 1 S kuadrat, per sigma kuadrat ini berdistribusi H square dengan derajat bebas N min 1. Nah, ini yang kita pakai. Kita pakai, nah ini jadi jelas ya tadi ya, dari teorema 73 tadi, N min 1 N min 1 S kuadrat per sigma kuadrat itu berdistribusi H square N min 1. Nah, karena dia berdistribusi H square min 1, kemudian untuk transformasi Y bar min mu per sigma kuadrat ini, itu berdistribusi normal 0,1, ini juga ada di fungsi peubah acak, ini ada di, bab 7 Mendenhall di sampling distribution. Kita bisa buat, peubah acak baru yaitu T, di mana T itu adalah, Z dibagi W per akar N-1. Ini sebenarnya definisi dari distribusi T. Definisi dari distribusi T.
Jadi saya bukakan di chapternya ya. Definisi distribusi T. Nah ini, T distribution. Jadi distribusi T itu apa? Distribusi T itu adalah distribusi yang atau fungsi pengubah acak yang berdistribusi T itu hasil dari bentuk Z dibagi akar W per Nu. Z dibagi akar W per Nu. Dengan Z-nya normal, ini. Kemudian W-nya adalah ini. Nu-nya adalah N-1. Jadi Z dibagi akar W per N-1. Nah, ini kita kembali lagi di slide kita tadi. Ya, Z dibagi W per akar N-1. Nah, ini jelas bahwa ini berdistribusi T-1. Nah, ini besaran pivot yang kita ambil ini. Z dibagi W per akar N-1. Nah, Z dibagi W per akar min 1 kita perlu cek lagi ya. Kalau besaran pivot itu kan tidak boleh mengandung parameter lebih dari satu kan ya, mengandung parameter hanya merupakan fungsi dari pengukuran sampel dan satu parameter yang akan disusun selang kepercayaannya. Nah, ini kita buka kembali, saya bukakan bukunya Mendenhall. Distribusi T dengan derajat bebas N-1. Ya. Nah, T itu kita tetapkan sebagai besaran pivotnya tadi, yaitu Y bar min mu per S per akar N. Jadi, ini sudah ada nilainya, Y bar itu pengukuran sampel, S juga pengukuran sampel, ini juga informasi dari sampel. Jadi hanya satu parameter saja yang ada di besaran pivotnya. Jadi ini bisa memenuhi definisi dari besaran pivot. Jadi kita bisa susun selang kepercayaan untuk mu-nya. Berapa peluang besaran pivot berada pada dua nilai, yaitu A dan B, peluangnya sama dengan 0,9. Nah, bagaimana cara mencari A dan B-nya? Karena kan kita tahu dia berdistribusi T, ya gunakan saja distribusi T-nya ya. T itu kan sebenarnya seperti distribusi normal, tapi ekornya tebal. Ekornya tebal. Jadi di sini ini luasnya adalah 0,05, yang ini luasnya juga 0,05. Derajat bebasnya berapa? Tadi kan derajat bebasnya sudah didefinisikan dari besaran pivotnya tadi derajat bebasnya adalah N-1. Jadi kita akan mencari di sini T negatif T 0,05 N-1, yang di sini kita mencari T 0,05 N-1 juga. Nah, kemudian ini samaannya kita arrange seperti biasa, kita arrange ulang. Jadi kita dapatkan peluang mu antara Y bar dikurangi bla 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 S per akar N-1 dan Y bar plus bla 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 akar S per N-1 adalah 0,95. Oke, sudah ya. Berarti terbentuk. Jadi nanti tinggal diambil datanya. Datanya tinggal dicari. Ini T-nya dari output R bisa kita cari ya.
Kita pakai cari perintahnya pakai Qt, nanti tergantung sampelnya ada berapa N-nya. Misalkan N-nya 30, ya berarti T29, eee, T29 ini 1 dikurangi 0,05/2. Kenapa 0,05/2 di kiri dan kanan? Oh ya tadi saya salah ya, harusnya kiri dan kanannya 0,05/2 ini, kan kiri dan kanan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi sebenarnya sama saja ya, kalau tadi kan kalau yang di contoh awal tadi yang, dua parameter mu dan sigma kuadratnya itu sudah diketahui. Jadi hanya satu parameter saja, mu saja yang dicari. Kan besaran pivot hanya bisa bekerja untuk satu parameter saja. Kemudian bagaimana kalau dua-duanya tidak diketahui? Yang di sini mu, sigma kuadrat juga tidak diketahui ya, berarti sigma kuadratnya harus diisi dulu, gitu loh, diisi dengan nilai berapa. Nah, ini dipilih sigma kuadratnya itu digunakan S kuadrat ini. Jadi supaya, sigma jadi menyusun besaran pivotnya itu tetap tidak mengikutkan sigma kuadrat di dalamnya ya, tidak mengikut sertakan sigma kuadrat di dalamnya. Jadi menggunakan S kuadrat, hanya satu variabel saja. Nah ini, kemudian bagaimana menyusun selang kepercayaan sigma kuadrat? Kalau tadi kan selang kepercayaan mu, kalau sigma kuadrat tidak diketahui. Yang berikutnya ini selang kepercayaan dua sisi, eee, mu dan sigma kuadrat. Bagaimana cara menyusunnya? Nah, ini digunakan transformasi sigma YI, min Y bar kuadrat per sigma kuadrat. Nah, ini bentuk ini juga tadi sudah cukup familiar bentuk pivotal ini kan ya, sigma YI kuadrat per sigma kuadrat itu. Ini sudah, eee, cukup familiar, kemarin kita sudah kenal bentuk pivotal ini. Nah, ini bentuk pivotal ini, bentuk fungsi peubah acak ini itu berdistribusi chi-square, derajatnya n-1. Nah, ini jelas juga di sini bahwa tidak ada di besaran pivotnya ini tidak ada mu, tidak ada mu ya, tidak ada informasi mu yang dipakai di sini ya, karena kita memang tidak punya nilai mu-nya. Kalau kemarin kan untuk mencari, selang kepercayaan sigma kuadrat, besaran pivotnya yang dipakai apa? Masih ingat nggak? Selang kepercayaan sigma kuadrat, kalau mu diketahui, itu yang dipakai adalah sigma YI kuadrat per, sigma kuadrat. Sigma YI kuadrat per sigma kuadrat ini ya, yang dipakai ini, tapi mu-nya sudah diketahui. Nah, kalau mu-nya tidak diketahui, ini sedikit bergeser dengan besaran pivotnya, yaitu sigma YI min Y bar. Sigma YI min Y bar kuadrat. Nah, ini. Nah, besarannya chi-square berderajat n-1. Ini sudah ada juga di, bab 7 ya, chapter 7 di Mendenhall, bentuk ini. Nah, sekarang kita tinggal susun, kemudian kita, cari ketaksamaan yang ekuivalen dengan ketaksamaan ini, yaitu bentuknya adalah sigma kuadrat, sigma YI min Y bar kuadrat per chi-square n-1 dan sigma kuadrat YI min Y bar kuadrat per chi-square n-1 alfa per 2. Ya, ini kiri dan kanan, karena dua sisi ya.
Nah, yang mahalnya dari pengembangan teori statistika itu ya, ini loh bagaimana menemukan ininya ya, bagaimana menemukan ini, supaya kita bisa cari selang kepercayaannya. Ini kan, teori-teori yang sudah lama ya, tapi kalau yang baru, bentuk populasinya mungkin bisa bermacam-macam, populasinya tidak harus normal, bisa skew normal, bisa, eee, stable distribution atau yang lain-lain ya. Jadi bentuknya bervariasi. Nanti selang kepercayaannya bagaimana gitu. Nah itu yang challenging di situ ya, yang menantangnya di situ. Mencari bentuk pivotal yang sesuai. Oke, sudah kita dapatkan jadi selang kepercayaan untuk sigma kuadratnya adalah, yang tertera di bagian bawah ini ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan raise hand ya. Nah tadi kita, sudah mempelajari tentang pendugaan, selang kepercayaan untuk satu, parameter ya. Nah sekarang bagaimana kalau ada 2 parameter, 2 selisih ya. Kalau dulu di statistika elementer itu kan ada uji hipotesis rata-rata, uji hipotesis, proporsi, kemudian ada uji hipotesis selisih 2 rata-rata, ada uji hipotesis rasio proporsi, masih ingat nggak kalau di statistika elementer? H0, mu sama dengan nol, alternatif mu tidak sama dengan nol, atau H0 mu lebih besar sama dengan nol, mu kurang dari nol. Kemudian H0 mu 1 sama dengan mu 2, H1 mu 1 tidak sama dengan mu 2, atau sebenarnya H0 mu 1 min mu 2 atau yang lain ya, bentuk yang lain lebih dari sama dengan nol kalau alternatifnya mu 1 min mu 2 kurang dari nol. Begitu kan ya, kita pelajari ini. Nah, pengujian hipotesis itu, uji hipotesis itu ekuivalen dengan, confidence interval. Confidence interval. Jadi kalau, selang kepercayaan yang terbentuk itu memuat angka nol, ya misalkan, mu antara, -3 sampai 3, nah ini kan memuat angka nol, berarti hipot kesimpulan yang ekuivalen untuk hipotesisnya ya mu-nya itu sama dengan nol. Hipotesis nol, mu sama dengan nolnya ini diterima. Jadi uji hipotesis itu ekuivalen dengan confidence interval. Nah, sebaliknya kalau confidence intervalnya tidak memuat angka nol, jadi misalkan mu lebih dari 3 kurang dari 7, nah ini ekuivalen dengan, hipotesis alternatif yang diterima bahwa mu-nya itu tidak sama dengan nol, gitu kan ya. Nah ini pengujian hipotesisnya banyak yang sudah kita kenal di, StatL kemarin kan ya. Terus kita juga kenal rasio proporsi, proporsi 1 atau, mmm, rasio itu bagaimana? Hipotesis alternatifnya, pi 1 per pi 2 sama dengan pi. Pi 1 per pi 2 tidak sama dengan pi.
gitu. Ini apa, hipotesis untuk proporsi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke selang kepercayaan untuk selisih 2 rata-rata. Ya, selisih 2 rata-rata. Berarti kalau selisih 2 rata-rata ada 2 populasi. Kalau kemarin kan kita hanya bicara satu populasi. Di sini kita bicara 2 populasi. Ada populasi pertama, ada populasi kedua. Nah, populasi ke-1 dan kedua ini bagaimana? Nah, hati-hati ya, kita bicaranya, harus melihat dulu kaitan antara 2 populasi, apakah berhubungan atau tidak berhubungan. Jadi saling bebas atau tidak saling bebas. Nah, ini yang mana yang yang diketahui ya, kalau kalau saling bebas tentunya pengertiannya akan berbeda dengan atau penjelasannya akan berbeda dengan kalau tidak saling bebas ya. Nah, ini kita mulai dulu kalau 2 populasi saling bebas. Yang satu berdistribusi normal, yang satu juga berdistribusi normal dengan variasi yang tidak diketahui dan, sama. Berarti ada 2 parameter yang tidak diketahui ya. Yang satu normal, normal satu mu, 1 sigma, 1 kuadrat. Yang kedua normal juga, mu 2 sigma 2 kuadrat. Nah, ini tapi ketahui variansinya sama, yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Gini, jadi ini bisa diganti, eee, sigma kuadrat. Nah, sigmanya tidak diketahui ya. Tadi kalau kita punya satu sampel, sigmanya tidak diketahui, kita pakai S ya tadi ya. Kita pakai S pendekatannya, S kuadrat, kemudian kita pakai pendekatan distribusi T, dengan T itu sama dengan Z dibagi akar W, per apa tadi? Saya agak lupa, Z per apa tadi? Z per W per N-1 ya, ini N-1. Ini kalau satu populasi. Nah, kalau 2 populasi bagaimana? Kalau 2 populasi kita gunakan besaran pivot yang lain, yaitu populasi yang pertamanya Y, populasi yang keduanya X, jadi selisih 2 populasinya adalah Y bar min X bar min mu 1. Y bar min X bar dikurangi mu 1 min mu 2 dibagi sigma per akar dari 1/(n-1) ditambah 1/(n-2). Nah, ini. N-1 adalah banyak sampel yang diambil dari populasi 1, N-2 itu banyak sampel yang diambil dari populasi 2. Nah, ini itu adalah fungsi peubah acak juga, cuman peubah acaknya ada 2. Nah, ini diketahui dia berdistribusi normal. Kalau bentuknya seperti ini, sampling distribution-nya seperti ini, itu dia berdistribusi normal. Mmm. Kemudian tadi kan sigma 1 kuadrat dengan sigma 2 kuadrat sama, tapi tidak diketahui. Berarti kita nggak bisa ini menggunakan hanya besaran pivot ini saja ya. Kalau berhenti sampai di sini, itu ada 2 ada lebih dari 2, ada mu 1, ada mu 2, ada sigma juga. Nggak bisa dipakai untuk langsung dijadikan besaran pivot. Jadi harus ada step lanjutannya. Step lanjutannya adalah menggunakan
variansi sampel dari 2 populasi tadi yaitu SP kuadrat. SP kuadrat itu sama dengan ini bentuknya. Nah, kemudian kita punya W itu sama dengan N1 plus N2 min 2 SP kuadrat per sigma kuadrat. Nah, bentuk ini itu distribusinya adalah H². Tadi kan kita punya W sama dengan N-1 S kuadrat per sigma kuadrat tadi ya. W sama dengan N-1 S kuadrat per sigma kuadrat ini berdistribusi H², N-1. Nah, kalau, eee, 2 populasi, selisih 2 populasi, ini W yang ini, W sama dengan N1 plus N2 min 2, SP kuadrat per sigma kuadrat ini berdistribusi H² N, eee, N1 plus N2 min 2 sebenarnya, sama aja dengan ini ya. Ini kalau digabungkan kan N1 plus N2 min 2. Nah, itu berdistribusi H² dengan derajat bebas N1 plus N2 min 2. Nah, ini sudah bisa kita pakai ini ya, ada SP tidak mengandung besaran mu, hanya ada satu parameter saja sigma kuadrat. Oke. Kemudian masih gunakan hal yang sama tadi W, kemudian pakai distribusi T. Distribusi T-nya yaitu Z dibagi, W per akar min 1. Tadi kan kalau kita tadi yang satu sampel kan T sama dengan Z per akar W per N-1. Nah, ini berdistribusi T dengan derajat bebas N-1. Nah, kalau ini dia berdistribusi T tapi derajat bebasnya ganti yaitu N1 plus N2 min 2. Nah, ini kita bisa dapatkan jadi selang kepercayaan selisih 2 rata-rata ini ya. Jadi selisih 2 rata-rata. Ini dianggap seperti satu parameter ya, karena kan yang ditanyakan adalah selisihnya, bukan selang kepercayaan mu1, mu2. Jadi ini dianggap sebagai satu satu bentuk gitu ya. Satu bentuk. Padahal ini kan ada 2, tapi yang ditanya itu bukan mu1-nya berapa, antara berapa dan berapa, mu2-nya antara berapa dan berapa, tapi selisihnya itu ada di mana. Nah, selisihnya itu menggunakan distribusi T ini tadi. Nah, ini kita sudah dapatkan ketaksamaannya, kemudian dirubah, dicari bentuk ketaksamaan yang ekuivalen, didapatkan ini. Oke. Nah, ini cara mencarinya bagaimana? Ya dicari nanti dari sampelnya, N1 ambil berapa sampel, 50 misalkan, N2 ambil berapa sampel, 40 atau 60, SP-nya berapa, nanti dihitung dari sampel juga tadi, SP sudah ada rumusnya. Kemudian Y-bar, X-bar juga sudah ada, data dari sampelnya. T-nya juga sudah ada, bisa diambil dari, eee, tabel distribusi T atau output R-nya. Jadi kita bisa susun, eee, batas bawah sama batas atasnya. Nah, itu tadi kalau variansinya tidak diketahui dan sama. Nah, bagaimana kalau variansinya, tidak diketahui dan tidak sama ya. Kalau di statistika elementer kita membahas ya tentang uji hipotesis itu. Selisih 2 rata-rata kalau variansinya diketahui.
Selisih dua rata-rata kalau variansinya tidak diketahui dan sama. Selisih dua rata-rata kalau variansinya tidak diketahui dan tidak sama dan berbeda. Nah, ini saya saya masukkan di sini ya. Selang kepercayaan sampel kecil untuk selisih dua rata-rata. Ini tapi yang independen ya, yang independen ini belum. Jadi silakan kalian cari dan kalian lengkapi ini, independen, variansi tidak diketahui dan berbeda. Kalau tadi kan variansinya tidak diketahui tapi sama. Nah, kalau ini, tidak diketahui dan berbeda. Oke, selanjutnya kalau, kita ingin menyusun selang kepercayaan dari populasi yang saling dependen, yang tidak bebas. Kalau tadi kan bebas ya, selisih dua rata-rata populasi yang saling bebas, independen. Nah, bagaimana kalau dependen? Jadi misalkan contohnya berat badan sebelum diet, berat badan sesudah diet, atau, kompetensi siswa sebelum mendapatkan pengayaan atau pendalaman materi dan sesudah, mendapatkan pendalaman materi atau, kompetensi siswa sebelum mengikuti pembelajaran tipe tertentu dan sesudah mempelajari tipe tertentu. Ya banyak contohnya, selisih 2 rata-rata yang independen. Nah, ini bagaimana cara menyusun selang kepercayaannya kalau variansinya tidak diketahui dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, ini kalau berpasangan ya langsung sampelnya langsung 2 ya, langsung bukan X1, X2, X3, Y1, Y2 ya, Y3 dan seterusnya, tapi Y1 min X1, Y2 min X2 dan seterusnya. Nah, ini, eee, dengan transformasi peubah acak kita punya D bar dengan DI itu adalah YI min XI, D bar itu adalah sigma DI per N, itu D bar. D bar min mu 1 min mu 2 per SD akar N min 1 itu, berdistribusi T dengan derajat bebas N min 1. Nah, ini SD-nya itu, di didefinisikan berdistribusi T dengan derajat bebas N min 1. Nah, kemudian ini, besaran ini, transformasi ini bisa kita jadikan besaran pivot karena kan SD-nya, SD kuadrat itu tidak menggunakan informasi dari variansi populasi, tidak menggunakan informasi dari sigma. Jadi hanya ada, selisih dari, 2 rata-rata. Nah, ya itu ya yang memang yang kita cari kan, kita mau cari selang kepercayaan selisih dari 2 rata-rata. Nah, ini sudah diperoleh ini. D itu dari sampel, SD dikali akar N-1 itu juga dari sampel. Jadi selang kepercayaan antara mu 1 dan mu 2 adalah ini. Ya, sudah dapat ya. Nah, ini plus ini, slide tambahan ya, slide tambahan yang menjelaskan dari mana sih kok bisa dia berdistribusi T dengan derajat N-1 ini penjelasannya di sini. Oke, kita sudah bahas selisih 2 rata-rata, baik yang dependen maupun yang independen. Kemudian kita lanjutkan,
eee selang kepercayaan rasio 2 variansi, rasio 2 variansi. Kalau, kalau di StatL proporsi ya, rasio dari proporsi atau juga selisih 2 proporsi ya. Nah, kalau ini rasio 2 variansi, rasio perbandingan antara variansi satu dan variansi yang kedua di mana populasinya independen. Selang kepercayaan untuk rasio 2 variansi dari populasi yang berdistribusi normal, ini ada Y1 sampai YN1, ada X1 sampai XN2, ini, populasi yang berdistribusi normal yang saling bebas. Maka, kalau kita mau nyusun selang kepercayaan untuk rasio 2 variansi, ini rasionya tidak diketahui kan ya, sigma satu kuadrat tidak diketahui, sigma 2 kuadrat juga tidak diketahui, mu 1 dan mu 2 juga tidak diketahui. Nah, bagaimana caranya kita ketahui kalau W1 W1 itu dengan W1 adalah N, S kuadrat tadi ini sudah ada ya, bentuk W1 dan W2 itu kita sudah kenal tadi di awal, di uji hipotesis satu uji hipotesis satu 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 populasi. Kita tahu kalau W itu N-1 S kuadrat per sigma kuadrat ini kan berdistribusi H² derajat bebas N-1. Ini kita sudah kenal bentuk ini tadi di, selang kepercayaan untuk satu populasi. Nah ini dianggap populasi satu sendiri, kemudian populasi 2 sendiri juga, W1 dan W2 berdistribusi H² N-1. Kalau W1, W2 berdistribusi H² N-1, kita bisa definisikan, fungsi peubah acak baru. Nah, ini juga berkaitan dengan definisi distribusi T. Nah, ini makanya StatMat yang ini itu kental sekali dengan materi fungsi peubah acak dan sampling distribution. Di sampling distribution itu kita bicara definisi distribusi T, definisi distribusi H², definisi distribusi F, itu kita bicara di, sampling distribution. Nah, ini kita masuk ke distribusi F. Distribusi F itu rasio dari, H² ya. W1 per N-1 itu distribusinya H² tadi kan, W-nya, W itu berdistribusi H², W1, kemudian W2 juga berdistribusi H² juga. Ini N2-1, yang ini N1-1, berdistribusi H². Nah, rasio dari 2 H² tadi, itu membentuk distribusi F dengan 2 derajat. Distribusi F itu dua derajat bebasnya ya, N1-1 dan N2-2. Kemudian kita karena W1 itu kan N1-1 S kuadrat per sigma kuadrat ya, sigma 1 kuadrat. Nah ini ada, sigma kuadrat, ada S-nya. Nah kemudian kita, eee cari bentuk yang ekuivalen, ini dibagi sebentar, mmm, ya ini W1 dibagi N1-1,
kita dapatkan S1 kuadrat per sigma kuadrat, S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat, kita dapatkan bentuk ini. Nah, ini sudah ya. Jadi di dalam ini ada S1, S2, ada sigma 1, sigma 2. Jadi yang mau kita cari kan rasio 2 variansi. Nah, ini sudah dapat nih rasionya, rasio 2 variansi. Nah, ini tinggal kita cari ketaksamaannya supaya kita dapatkan di tengah sukunya itu sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Nah, ini sudah dapat. Jadi, selang kepercayaan rasio sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat itu adalah, distribusi F ya, kiri dan kanannya. Oke, itu tadi adalah rasio 2 variansi untuk populasi yang independen. Nah, ini saya ambilkan cuplikan dari chapter 7 di Mendenhall mengenai definisi dari distribusi F. Definisi. Kalau definisi itu dalam matematika ya tinggal dipakai saja kan, nggak perlu dibuktikan. Kalau teorema, lemma, proporsi itu harus dibuktikan. Jadi jika begini begini begini, maka begini ya, tunjukkan bahwa implikasinya itu memang berlaku. Kalau definisi itu kita tinggal pakai saja. Oke. Nah, saya lanjutkan ya sedikit lagi. Jadi kalau tadi kita, menggunakan, fungsi peubah acak, kita menggunakan sampling distribution, menggunakan metode besaran pivot untuk menentukan selang kepercayaan. Nah, sekarang, tapi mulainya itu selalu dari populasi yang normal ya. Dia berdistribusi normal, kemudian yang satu populasi tadi juga dia berdistribusi normal. Nah, ini memang, sampling distribution untuk definisi T, definisi Chi-square, definisi, F tadi itu mulainya dari distribusi yang normal. Nah, permasalahannya tidak selalu distribusinya itu normal. Bagaimana kalau tidak normal? Bagaimana kita melakukan pendekatannya supaya bisa menyusun selang kepercayaan kalau memang, populasinya tidak normal? Nah, kalau tidak normal, kita pakai teorema limit pusat. Nah, teorema limit pusat ini bisa kita gunakan kalau populasinya tidak berdistribusi normal. Teorema limit pusat ini menjamin bahwa kalau kita, eee, kalau kita menyusun sampling distribution ya, ya distribusi function of UN ya, UN itu kan sampling distribution-nya ya. Ini besaran peubah acak yang baru ini. Distribusi besaran peubah acak yang baru itu seperti apa? Dia akan konvergen dalam distribusi. Konvergen dalam distribusi ke distribusi normal, ke distribusi normal standar, ke distribusi normal baku. Kalau kalau sampel yang diambil itu sangat banyak. Jadi tidak apa, kalau populasinya itu tidak berdistribusi normal nggak apa-apa, asal sampel yang kita ambil itu cukup memadai ya, sangat banyak, maka mmm, fungsi dari peubah acak yang kita susun, itu nanti akan, konvergen dalam distribusi ke distribusi normal baku. Konvergen dalam distribusi. Kalau simbolnya itu, eee, UN, konvergen dalam distribusi normal baku. 0, 1 gini kan ya kalau, notasi matematisnya. U jadi kalau UN
berdistribusi normal 0,1 ini kan UN-nya berdistribusi normal. Kalau ini itu UN-nya itu akan konvergen ya, menuju ya, menuju distribusi konvergen ya, pada suatu saat dia akan, konvergen ke distribusi normal. Nah, menggunakan teorema limit, pusat tadi, kalau menggunakan teorema limit pusat, kalau kita mengambil sampel, kita mengambil sampel Y1, Y2, Yn, maka kita bisa cari, kita bisa susun perubahan acak yang baru yaitu sigma AI YI dengan EU dan VU sebagai berikut. Maka, dengan menggunakan teorema limit pusat, kita bisa, menyatakan bahwa Y bar Y bar min, ekspektasi dari Y bar dibagi, eee, standar error dari Y bar itu adalah akan konvergen dalam distribusi ke normal baku. Jadi kan tadi kan, eee, teoremanya tadi kan mengatakan bahwa nah ini teoremanya mengatakan bahwa Y bar min mu per sigma per akar N itu konvergen dalam distribusi ke norma 0,1 dengan YI sama dengan mu var YI sama dengan sigma kuadrat. Mhm. Nah, ini tidak harus bahwa YI-nya itu tidak harus bahwa YI normal ya, tidak harus YI normal. YI tidak normal, tidak berdistribusi normal. Nah, jadi sekarang kalau kita ambil sampel acak Y1, Y2, Yn, kemudian kita bisa ambil ekspektasi dari YI-nya, kemudian variasi dari YI-nya, maka kita bisa dapatkan bahwa Y bar min ekspektasi dari YI dibagi, standar error adalah akar dari variansi, per N itu konvergen dalam distribusi ke 0,1. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu, cukup jelas. Nah, eee, kita masih fokus ke selang kepercayaan ya, confident interval. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun confident interval kalau kita mengambil sampel dari sampel yang, tidak berdistribusi normal, tidak berdistribusi normal, tapi yang kita kita ketahui adalah, eee, dia tidak berdistribusi normal, kemudian sampel yang kita ambil itu cukup besar, ekspektasi YI-nya itu tidak diketahui, kemudian variansi YI-nya itu, diketahui. Nah, ini kita satu-satu dulu ya. Maunya kan kok bisa dua-duanya.
kok bisa yang satu diketahui gitu ya. Nanti sampai ke sana ya, kita selalu mulai dulu yang dari yang sederhana. Jadi mu-nya yang tidak diketahui, maka kita bisa, eee, susun besaran pivotnya. Jadi kalau tadi itu menggunakan distribusi sampling, besaran pivot itu kita tahu jelas nanti dia akan berdistribusi apa. Nah, kalau yang, sampel yang diambil dari populasi yang tidak berdistribusi normal, itu yang kita gunakan itu teorema limit pusat. Jadi nanti, eee, fungsi peubah acak barunya itu distribusinya seperti apa, itu kita menggunakan teorema limit pusat. Jadi dia akan konvergen ke bentuk distribusi apa. Nah ini bagian ini ya. Bagian ini itu kita menggunakan teorema limit pusat. Kalau yang sebelumnya yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal itu kita tidak menggunakan teorema limit pusat, tapi kita menggunakan teori dari fungsi peubah acak dan sampling distribution. Jadi memang jelas jelas bentuknya itu nanti dia akan, bentuknya adalah distribusi tertentu. Kalau ini itu konvergen, konvergen menuju suatu distribusi tertentu. Oke. Nah, sigma kuadratnya diketahui, yang tidak diketahui adalah mu-nya. Jadi, mmm, mu topi min mu per sigma kuadrat per akar N. Nah ini, mu topi min mu per sigma kuadrat per akar N ini kan konvergen dalam distribusi ke distribusi normal. Jadi sebelah kirinya distribusi normal, sebelah kanannya juga distribusi normal. Kita cari kesetaraan yang ekuivalen, jadi mu sama dengan, mu topi itu kan tadi, estimasi untuk mu populasi. Jadi mu topinya itu eee, diestimasi dengan Y bar ya, maksimum likelihood dari mu-nya adalah Y bar. Jadi kita dapatkan selang kepercayaannya adalah mu antara Y bar min Z dikali sigma per akar N dan Y bar plus Z dikali sigma per akar N. Oke. Nah itu tadi untuk, mu-nya yang tidak diketahui dan sigmanya diketahui. Nah sekarang kita lanjut ke yang lebih kompleks lagi. Kalau mu-nya tidak diketahui, sigmanya juga tidak diketahui. Mu-nya tidak diketahui, sigmanya juga tidak diketahui. Nah, ini kita harus, temukan dulu maksimum likelihood interval yang mau kita pakai untuk mu dan sigma kuadrat itu apa. Di sini kita tentukan maksimum likelihood estimator yang tidak biasnya adalah Y bar untuk mu-nya dan S kuadrat untuk sigma kuadratnya. Nah, dengan transformasi peubah acak kita kita tahu ya bahwa W itu sama dengan N-1 S kuadrat per sigma kuadrat, ini distribusinya high square N-1, kemudian T itu, eee,
Tadi apa T itu? T itu tadi ini Y bar min mu per sigma kuadrat, ini Z ya, Z per sigma per akar N ya. Coba T tadi apa T? Ya, Z per W. Z per akar W per nu min 1. Z sama dengan T sama dengan Z per akar W per N min 1. Nah, ini. Jadi kita punya T sama dengan Z, tadi ya, Z per akar W per N min 1. Ini distribusinya T dengan derajat bebas N min 1. Gitu tadi ya. Ya, nah di sini kita definisikan T-nya itu adalah Y bar min mu per sigma per akar N dibagi S kuadrat per akar N ini juga berdistribusi T. Ini juga berdistribusi T. Tadi kan W-nya berdistribusi I square ya. W-nya berdistribusi, ya W itu N-1 S kuadrat per sigma kuadrat itu berdistribusi H square. Ini juga sama ya. Ini itu berdistribusi H square S ya. S. Ya ini berdistribusi H square N-1. Kemudian nah dari bentuk itu kita dapatkan kalau ya tadi kuncinya teorema limit pusat, kunci dari teorema limit pusat itu kan parameternya dikurangi ekspektasi dari estimatornya dibagi variansi dari atau akar variansi dari estimatornya juga gitu ya. Jadi ini kita cari bentuknya, ekspektasinya, kemudian variansinya. Nah ini, itu konvergen dalam distribusi ke 0,1. Jadi kita dapatkan, mu antara sigma mu antara mu topi min Z 1 min alfa dan mu topi plus Z 1 min alfa. Itu sama dengan 0,95. Oke. Sudah ya. Selang kepercayaan untuk proporsi. Selang kepercayaan untuk dua rata-rata. Selang kepercayaan untuk dua proporsi. Ya.
Baik, saya rasa itu dari saya untuk hari ini. Untuk topik selanjutnya yaitu dua rata-rata, dua populasi ini kalian bisa baca sendiri ya konsepnya. Yang jelas untuk, populasi yang tidak normal itu kita menggunakan teorema limit pusat. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Baik Bu, terima kasih atas informasinya Bu. Sebenarnya dari kami belum ada pertanyaan, tapi saya izin bertanya terkait dengan materi di Bismarck. Ya. Kemarin itu saya sudah tapi belum ada file materi handbook atau dan lain sebagainya Bu. Itu bagaimana ya Bu? Ini filenya sudah ada di yang saya tampilkan ini belum ada di Bismarck. Belum ada Bu. Belum masuk di Bismarck. Oh, belum masuk di Bismarck. Coba saya buka dulu bentar. Menggunakan Bismarck-nya yang StatMat sebentar. Udah dibuka itu? Bismarck-nya apa ya? Pakai Bismarck-nya yang mana? Coba di-share ke saya mungkin. Bu, ini pakai yang punyanya Bu Lucy itu toh? Yang sudah Iya, dibuatkan Bu. Bu Lucy kan? Iya, Bu. Sebentar. Bisa kami jawab Bu? Iya Bu, kemarin itu nama course-nya Statistika Matematika 2023. Ya, terima kasih. Mmm, yang ini bukan? Ini ya, StatMat-nya? Atau bukan? Ini? Oh, StatMat-nya StatMat 2023 ya? Iya Bu, ada Bukan yang tahun ini ya? 2023. Iya Bu. Bukan yang ini? Bukan Bu. Sepertinya bukan, Bu.
2000. Atau gini saja, nanti saya coba komunikasikan dengan Bu Lucy dulu ya. Kemarin menggunakan apa, Bismart yang baru atau tidak. Nanti saya informasikan. Begitu ya? Baik, Bu Rosita. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Oh. Oh, ini ada yang berbagi link. Iya, sudah. Nanti saya komunikasikan. Iya, ternyata ini saya belum masuk ya. Ya, nanti saya komunikasikan dengan Bu Lucy ya. Oke, saya absen dulu ya. Olivia Angelina, Hadir, Bu. Woro Pangesti Asmorojati, Hadir, Bu. Virgi Dava, Hadir, Bu. Anissa Nur Latifah, Hadir, Bu. Fitroh Ayu Wulandari, Hadir, Bu. Bahadia Halda, Jacinda Dewanti, Jacinda Bu. Dewanti, Isna Jamilatun Solehah, Hadir, Bu. Asma Khairunisa, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Frista Grandica, Hadir, Bu. Putri Liza Zakia, Hadir, Bu. Salsabila Dia Hairunisa, Hadir, Bu. Duli Tabita Hadir, Bu. Sagala, Hadir, Bu. Yunita Putri Utami, Hadir, Bu. Muhammad Ilham, Hadir, Bu. Salsabila Ersa Putri, Bu. Ajeng Daneswari, Hadir, Bu. Ayu Justina Intan, Hadir, Bu. Muhammad Goldi, Hadir, Bu. Marisa Septi, Hadir, Bu. Dira Tirena, Hadir, Bu. Faris Kika, Hadir, Bu. Salma Kalista, Hadir, Bu. Alda Kurnia Putri, Hadir, Bu. Syarafina Fajri, Hadir, Bu. Diah Sukowati, Oktavian Rahmat, Hadir, Bu. Haliza Meila, Hadir, Bu. Tania Putri, Hadir, Bu. Hilarius Yori, Hadir, Bu. Diah Pradipa, Hadir, Bu. Hajran Azbitama,